Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Aris Mikweu. Hari ini aku kedatangan tamu, seorang pemuda keren. Ini asli orang Pangandaran. Namanya Mas Arif Hikmawan Wiradinata. Selamat datang Mas Arif. Oke Mas Arif, ini adalah putra dari Bapak JJ Wiradinata selaku Bupati Pangandaran. Pasangan juga dengan Ibu Ida Nurlaila ya. Nurlaila, betul. Alhamdulillah kemarin Ibu Haji Ida Nurlaila juga terpilih ya sebagai DPR RI. Nah, Mas Arif ini lahir tanggal 3 Agustus 1998, pendidikan terakhir sarjana ilmu politik di Unpad 2022 kemarin. Betul. Betul. Ya. Sarjana ilmu politik dong. Ya. Udah besar di keluarga politik. Lulusan juga sarjana ilmu politik Unpad lagi. Wah, mantap sekali. Alhamdulillah. Oke, Mas Arif. Ini aku ada beberapa pertanyaan nih untuk Mas Arif. Siap nggak untuk menjawab? Insyaallah siap. Gini, dari beberapa narasumber dan juga beberapa artikel yang saya baca nih, juga di medsos ramai banget nih, juga ada podcast kemarin di salah satu YouTube nih. Itu betul sekali. Betul apa enggak Mas Arif ini mau mencalonkan diri sebagai Bupati Pangandaran atau Wakil Bupati Pangandaran? Iya betul. Tapi tergantung, insya Allah tergantung atas izin Allah. Nah artinya ikhtiar itu akan saya lakukan. Kemarin juga saya mendaftarkan diri ke DPC itu juga keputusannya itu tergantung DPP. Nah, tapi indikator saya memberanikan diri untuk daftar di DPC itu tentu ada dorongan dari teman-teman. Nah, saya hasil dari berapa 10 kecamatan itu ya, buat masukan dari teman-teman ini yang membuat saya berani untuk ke depan itu dengan gagasan yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, itu mungkin ya memberanikan diri saya untuk mendaftar gitu. Oke, berarti betul sekali ya, bukan cuma hoak ya teman-teman ya. Jadi Mas Arif ini sudah teman-teman dengar sendiri bahwa betul beliau ini mau mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati Kabupaten Pangandaran. Nah, berarti kan apa yang selama ini menjadi unek-unek saya dan teman-teman ini sebenarnya bener nggak sih atau cuma hoak doang atau ternyata bener. Ternyata Mas Arif jawab sendiri langsung di podcast ini bahwa Mas Arif betul mau mencalonkan. Berarti udah yakin dong? Siap. Yakin 1000% udah. Lebih dorong yakin lagi kalau dukungannya dari masyarakat lebih besar. Saya lebih yakin lagi. Mantap. Oke Mas Arif, kalau menjadi pejabat itu kan setahu saya nih ya orang awam ya, itu harus siap dikritisi, betul. Harus siap dihujat, betul. Harus siap diserang gitu. Betul. Itu Mas Arif sudah mempersiapkan itu? Tentunya untuk dikritik, kemudian untuk diberikan pandangan oleh masyarakat, tentunya siap. Karena untuk memperjuangkan Pangandaran ke depan itu tidak boleh ada satu aspirasi yang tertinggal. Tadi bentuknya mau tadi seperti itu, nah, maka masukan-masukan yang oleh berbagai pandangan itu harus dikaji, sehingga ruang kepastiannya itu bisa mensempurnakan kebijakan. Jadi saya tidak dikritik, bahkan dianggap saya seperti apa ya silakan, tetapi pada prinsipnya saya menerima masukan karena tidak ada pemimpin yang disempurnakan oleh dirinya sendiri. Artinya dia akan sempurna ketika diberikan masukan, diberikan kritik. Artinya harus disempurnakan dalam musyawarah. Nah itu yang mungkin saya ruangnya terbuka dengan luas, masukan-masukan yang positif negatif akan saya kaji sebaik-baiknya. Mantap. Berarti sudah siap ya? Sudah siap. Sudah siap. Oke, begini kita sekarang berandai-andai aja sih, mudah-mudahan sih ya atas izin Allah Mas Arif bakal dilantik ya jadi bupati atau wakil bupati. Nah seandainya nih kita berandai-andai aja
Mas Arif beneran dilantik menjadi bupati atau wakil bupati Kabupaten Pangandaran. Program atau langkah apa saja yang Mas Arif mau lakukan setelah Mas Arif itu dilantik? Maksudnya untuk kesejahteraan masyarakat Pangandaran. Karena kemarin Pangandaran sudah melakukan menjawab isu-isu pemekaran yang dasar-dasarnya kemarin Pangandaran sebagai daerah otonomi baru, dan itu sudah dilakukan ya. Maka besok fokusnya adalah lebih meningkatkan sumber daya saingnya. Nah, mungkin saya lebih akan dilakukan itu bagaimana revitalisasi ekonomi. Nah, revitalisasi ekonomi itu dasarnya ada di masyarakat. Jadi masyarakat harus punya ruang kreativitas untuk melakukan produktivitas ya, sehingga usahanya jelas gitu, bahwa usahanya jelas. Nah, berarti yang harus dibentuk apa? Pelaku UMKM-nya. Nah, pelaku UMKM ini harus diberikan tadi pemberdayaannya seperti apa. Nah, kalau pelaku UMKM kita dianggap kompatibel, dianggap mampu, mungkin saja nanti bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau kemitraan yang lebih luas marketnya. Nah, mungkin juga bisa ditingkatkan lagi bagaimana melakukan percepatan UMKM itu dengan digitalisasi produk. Betul. Sehingga daya tarik untuk marketplace-nya itu kan jelas gitu. Ya. Nah, itu juga harus dirumuskan bersama seluruh masyarakat atau stakeholder dan sebagainya, itu harus dilibatkan semuanya. Nah, mungkin kalau saya lebih ke bikin digital 1000 digital, mungkin untuk memberikan ruang pelaku UMKM bagaimana melakukan digitalisasi seperti apa. Nah, itu kan pemberdayaannya lebih dalam lagi. Nah, tetapi yang paling prinsip, selain itu kan banyak ya sebetulnya terkaitan dengan ekonomi itu. Kaitannya itu harus diberikan balai latih kerja, ruang balai latih kerja. Semacam seminar-seminar gitu. Oh, bukan hanya seminar, tetapi dididik bagaimana diberikan kepelatihan tenaga kerjanya. Nah, supaya ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja dari kita sudah menyiapkan. Nah, itu. Nanti secara kompetensi kan dibuat seperti apa balai latih kerja. Artinya BLK itu harus dioptimalkan, kan ruangnya di situ. Nah, sehingga peluang kerja dan peluang menjadi wirausaha itu cenderung tinggi. Nah, kita punya peluang ekonomi kita besar. Betul. Nah, jadi menurut saya tadi kaitan yang akan besok direncanakan. Tetapi ini tentu saya perlu masukan dari teman-teman bahwa apa saja yang nanti masukan-masukan yang mensempurnakan program balai latih kerja ini. Berarti kan harus didata lagi nih kondisi-kondisinya pelaku UMKM seperti apa. Itu apakah mereka perlu ditingkatkan produknya, apakah secara manajemennya harus tingkatkan atau lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang paling mendasar bagi saya untuk terus dilakukan. Gitu. Itu mungkin salah satu program unggulan ya dari Mas Arif ketika nanti Mas Arif benar-benar jadi dilantik jadi bupati atau wakil bupati. Itu yang pertama harus dihabis-habisan itu berarti dari mulai UMKM, terus ya minimal selain meningkatkan untuk daya saing dan juga pendapatan untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran, juga meningkatkan banyak lowongan-lowongan pekerjaan seperti itu ya. Tapi selain itu, yang selain ekonomi ya, itu pendidikan kita juga harus ditingkatkan. Pendidikan. Ya. Nah, pendidikan kita itu, kenapa pendidikan itu penting? Ya, karena untuk bagaimana memutus rantai kemiskinan, pengangguran, gitu kan. Nah, artinya bagaimana supaya mengoptimalkan itu? Ya dengan
melakukan pencegahan yang potensi yang putus sekolah, Iya. artinya kita harus memotivasi semua siswa ya, atau ya siapapun ya, itu minimal ditingkatkan lagi harapan lama sekolahnya. Nah, tapi kalau misalkan itu tidak tercegah, misalkan ya, memang banyak faktor lain yang sehingga mereka putus sekolah. Nah, ruang itu sebetulnya alternatifnya ada PKBM. Oh, PKBM itu pendidikan non formal. ya. Nah, Kayak kejar paket gitu ya? bisa pakai C. Hmm. Nah, tapi bukan hanya pakai C, mereka juga diberikan keterampilan untuk keberlanjutan tadi, untuk biar dia berkontribusi di di ruang ekonomi dan lain sebagainya, di ruang lain sebagainya. Iya, iya, paham. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya nih Mas Arif. Kalau saya nggak terlalu panjang lebar, yang penting Mas Arif betul, teman-teman juga tahu Mas Arif ini mau mencalonkan diri, visi misinya mungkin atau program-program seperti itu. Jadi nggak usah panjang lebar. Yang penting mohon doanya. Kalau menurut saya yang muda itu ya memang harus berkarya untuk saat ini. Pertanyaan terakhir dari saya Mas Arif. Seandainya Mas Arif sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi toh akhirnya Allah tidak meridhoi, artinya Tidak mengizinkan. Mas Arif tidak jadi untuk dilantik. Ya, Mas Arif mau seperti apa? tetap saya akan memperjuangkan yang tadi saya cita-citakan, tetapi dengan cara yang berbeda. Mungkin saya akan bekerja sama misalkan dengan HIPMI misalnya gitu. Ya. Saya masuk organisasi HIPMI Ya. untuk bagaimana UMKM kita ini menjadi terbaik gitu. Nah, itu mungkin dari situ. Jadi tetap akan berjuang, tapi dengan jalan-jalan yang lain gitu, Jalan yang lain. dengan cara-cara yang lain. Gitu. Dan juga akan mengontrol bagaimana program ini itu harus tetap berjalan. Nah, itu kan baru seandainya Mas Arif ya. Ya, kalau Jadi kalau ya, itu tidak terpilih. Ya ini kan semuanya belum terjadi, kita hanya Ya. berandai-andai. Tapi tetap saya doakan tujuan mulia Mas Arif mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Toh niat baik Mas Arif juga untuk mensejahterakan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran. Tuh. Niat baik mudah-mudahan bisa menjadi baik. Ya. Itu ya Mas Arif ya. Amin. Oke, Siap. paling pertanyaan dari saya itu aja sih Mas. Gak ada yang lain, atau mungkin Mas Arif mau ada tambahan untuk yang menonton, Ya. follower saya semua, subscriber saya. Ya. Ya, boleh. Ya, tentunya saya membukakan ruang ya kepada teman-teman untuk diskusi ya, sebagai kepastian dalam kebijakan. Iya. Nah, maka kita harus sempurnakan bersama persoalan-persoalannya. Artinya sehingga kita bisa mewujudkan bahwa ke depan kita punya arah. Nah, maka saya rumuskan pemuda ini harus merdeka. Merdeka yang tadi dalam mesempurnakan bersama apa yang menjadi persoalan, apa yang ya, dan sebagainya. Kita harus menyelamatkan kesejahteraan dengan ya ruangnya harus disempurnakan bersama. Jadi itu saja mungkin kayak masuk pemuda merdeka itu ya mampu juga mewujudkan masa depan. Oke. Gitu. Oke, berarti Gitu. keren. Siap. Jadi kalau yang saya tangkap nih Mas Arif itu sebenarnya gini, jadi sempurnakan bersama pemuda merdeka. Kayak Iya. gitu ya Mas ya. Oke, terima Siap. kasih Mas Arif sudah mampir ke sini. Nice, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Kalau nanti dilantik jangan lupa sama saya. Oke, buat semuanya terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir.